Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Deni Tiara Pangestu, NPM 18150041 dari 5B Vocational Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Dimana sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2, di mana bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fungsi x sama dengan, ini dia bentuk umumnya, fungsi x sama dengan a pangkat 2 ditambah b x tambah c. A tidak sama dengan 0 dengan fungsi x sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta, di mana persamaan kuadratnya yaitu ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dengan x adalah variabel bebas, a dan b adalah koefisien, serta c adalah konstanta. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis lain dari fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadratnya menjadi y sama dengan ax kuadrat, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua, jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat tambah c, yang membuat grafik pada fungsi simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak 0, c ataupun 0c. Yang ketiga, jika titik puncak pada titik h, k, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan a di buka kurung x kurang h kuadrat ditambah k dengan hubungan a, b, dan c dengan h, k adalah sebagai berikut. Dimana setelah kita memahami jenis fungsi kuadrat yang lain, selanjutnya kita akan membahas cara melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan sumbu simetris. X sama dengan min b per 2a. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu x, misalkan y sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y, misalkan x sama dengan 0, maka y sama dengan c. 4. Menentukan titik puncak. Selain itu, terdapat ciri khusus dari grafik parabola. Dilihat dari fungsinya. Jika a lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika sebaliknya, maka parabola terbuka ke bawah. Kemudian pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac, di mana dapat dijelaskan jika d lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Jika d sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu x di satu titik.
Jika D lebih kecil dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu sama sekali. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat, di mana dari ciri khusus yang dijelaskan sebelumnya itu ada beberapa pengertian dan penjelasannya. Di sini ada bentuk grafik fungsi kuadrat, dapat dilihat pada gambar ini, di mana yang pertama itu memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas seperti ini. Misalnya D lebih besar 0, kan dia memotong ke atas gitu. Dan disinilah dapat dilihat di pada gambar ini mengenai grafik fungsi kuadratnya. Baiklah, di sini kita mempunyai contoh soal mengenai fungsi kuadrat. Contohnya yaitu ini, jika titik puncak dari grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah PX ditambah Q adalah 2, 3, tentukan nilai P tambah Q. Jadi cara penyelesaiannya yaitu gini, dengan menggunakan rumus titik puncak koordinat X, maka min B per 2A sama dengan 2, min P sama dengan min P per 2 kali 1 sama dengan 2, P sama dengan 2 dikali 2 dikali minus 1. Hasilnya P sama dengan min 4. Dengan mensubstitusikan titik puncak 2, 3 dan nilai P ke persamaan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah PX ditambah Q, diperoleh 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah min 4 dikali 2 ditambah Q, 3 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah Q. Hasilnya yaitu Q sama dengan 1, maka P tambah Q sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai P tambah Q adalah min 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan, di mana pengertian dari fungsi turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Fungsi turunan biasa dinotasikan dengan f aksen x. Rumus dasar turunan dari turunan fungsi ada beberapa aturan dalam turunan fungsi. Yang pertama, fx menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, apabila fungsi x sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat. Apabila fungsi x sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n minus 1. Yang keempat yaitu aturan kelipatan konstanta. Apabila kfx sama dengan k kali f aksen x. Yang kelima, aturan rantai. Apabila Vok x sama dengan f aksen x dikali g aksen x. Dimana di sini ada contoh soal mengenai fungsi turunan. Contoh yang pertama yaitu fungsi x sama dengan 2x pangkat 3. Jadi cara penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 6x pangkat 2. Jadi 3 kali 2 itu didapat dari 3-nya dari pangkat x itu, sedangkan 2 itu konstantanya itu 2. X 3 dikurang 1 yaitu pangkatnya dikurangkan dengan minus 1 sama dengan minus 1. Jadi hasilnya itu 6x pangkat 2. Contoh soal kedua yaitu Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x tambah 5. Cara penyelesaiannya yaitu Y aksen sama dengan 4x ditambah 6. Sekianlah hasil dari video yang saya buat mengenai fungsi kuadrat dan fungsi turunan.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan atau yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.